Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di video tutorial Linux. Dan pada video kali ini saya akan membahas permission dan hak akses file di Linux. Oke, sebelum ke tutorialnya kita akan membuka terminal terlebih dahulu, yaitu dengan menekan Ctrl Alt T. Terminal sudah terbuka, langsung saja kita eksekusi. Oke, saya akan jelaskan sedikit skenario yang akan saya lakukan pada video tutorial kali ini. Jadi, saya sudah membuat sebuah user bernama staff1, di mana user itu akan mengakses file yang akan saya buat, yang sudah saya buat, ya. Dan juga apa? Ya, seperti itulah skenario uniknya. Oke, langsung saja kita ke foldernya, yaitu project. Foldernya bernama project. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini ada satu file yang bernama tugas.txt, di mana file ini yaitu memiliki perizinan sebagai berikut. Lihat, sebagai berikut ini dia perizinannya. Saya jelasin dulu arti kata huruf, ya, hurufnya. R itu berarti read atau membaca atau cuma bisa baca. W itu artinya write atau menulis atau mengedit. Ada lagi satu lagi namanya itu X itu artinya execute atau menjalankan. Nah, di sini ya, strip pertama itu berarti file biasa. 3 digit pertama itu berarti hak pemilik, ya. 3 digit kedua yaitu untuk grup, dan 3 digit terakhir itu untuk user lain. Nah, jadi misal user lain ingin bisa mengakses full, itu harus rxx, bisa rwx juga bisa. Itu nanti kita akan mengubah perizinannya yang ini jadi rwx gitu teman-teman, yaitu dengan menggunakan angka 777 begitu. Oke, seperti itu skenario-nya. Kita akan coba masuk ke user kedua, yaitu satu. Oke, kita sudah di staff1. Kita coba mi. Di situ tertulis yaitu staff1. Oke, kita ls. Nah, di sini ada file yang ada di aluan 1.3. Lalu kita akan coba mengakses atau mengedit file tugas tugas.txt. Oke, langsung saja kita ke project. Apakah kita ls ada? Oke, kita coba lihat isinya apa. Nah, isinya kan tugas Linux gitu kan. Oke, kita akan coba mengedit ya isinya yang tugasnya itu. Apakah bisa? Nah, tuh di sini aja udah ada tulisan read only atau cuma bisa membaca. Oke, kita coba akan mengedit. Kita coba saya akan mengedit. Oke, kita coba save. Apakah bisa? Tentu saja tidak bisa karena tidak memiliki izin untuk mengubah atau mengotak-atik file ini. Oke, caranya biar bisa mengotak-atik file ini atau bisa mengedit file ini, yaitu saya keluar dulu, yaitu dengan dengan menggunakan chmod 777 data.txt begitu. Tapi harus mengubahnya tuh harus di user pemilik. Contoh saya keluar dulu, kita masuk ke project. Oke, terus kita sudo chmod 777 data.txt. Aduh,
Maaf. Bentar, lupa. Kok data sih? Tugas. Maaf teman-teman. Oke, kita sudah mengubah perizinannya yaitu 77, yang artinya itu dapat mengakses penuh. Begitu. Kita coba PSPL. Tuh. Tulisannya adalah RWX yang artinya itu bisa mengakses penuh file ini. Begitu. Mungkin langsung saja kita masuk ke start 1. Oke, kita sudah akan masuk ke start 1. Lalu kita akan masuk ke project. Apa nih? Sudah masuk ke project ternyata. Oke, kita akan coba apa ya, untuk mengotak-atik file tersebut. Apakah bisa, teman-teman? File ini sudah saya edit. Kita coba simpan, dan ternyata bisa karena kita sudah memiliki perizinannya. Kita coba tiket, dan setelah diedit begitu. Dan misal kalian ingin perizinannya, maksudnya apa namanya, nggak diizinin, yaitu dengan menggunakan 600, itu nanti nggak bisa diakses lagi. Exit dulu, kita cemot lagi, yaitu mengubahnya menjadi 600 begitu. Kita coba adjustment ya. Nah, di sini hanya hanya pemilik satunya memiliki akses untuk mengedit ya. Jadi kita coba masuk ke staff lagi, apakah bisa mengedit lagi. Tuh, benar-benar nggak bisa masuk atau permission denied gitu. Benar-benar sudah nggak bisa membaca aja nggak bisa, apalagi mengedit seperti itu. Dan misal pengen agar bisa dibaca, ya kan, agar bisa dibaca, jangan yang dibaca tidak bisa mengedit, yaitu dengan menggunakan angka 640. Jadi kita save dulu, buat ya, yaitu dengan mengubahnya 600 tadi menjadi 640. Kita coba ls minimal. Tuh, maaf 644. Oke, tuh. Jadi user lain itu hanya bisa membaca. Kita coba kita coba film lagi, tugas txt. Tuh, read only lagi. Seperti itu teman-teman, tutorial ya. Mari kita coba dulu. Oke, seperti itu saja. Dan sebelum kita akhiri, ada sedikit refleksi untuk mahasiswa, yaitu apa fungsi permission di Linux ya. Fungsi permission di Linux itu sebenarnya untuk keamanan ya, keamanan file, agar user lain itu tidak bisa mengotak-atik file yang kita punya. Jadi hanya kita sendiri yang bisa mengakses ya, mengatur siapa aja yang boleh mengakses file gitulah ibaratnya dalam folder. Terus apalagi nih, mengapa 777 berbahaya? Jelas saja seperti yang kita perhatikan tadi, permission 777 berbahaya karena semua user itu bisa dapat mengakses penuh file tersebut atau folder tersebut ya, bisa mengedit, bisa melihat, atau bisa mengeksekusi bahkan
Itu yang lebih berbahaya. Arti kayak misal dipakai sembarangan tuh file ini bakal bisa rusak atau berubah. File penting-penting itu bakal bisa hilang, bakal bisa dihapus. Nah, selanjutnya kapan menggunakan 444? Menambah tempat itu seperti yang saya ketahui itu untuk dipakai buat file biasa aja, kayak misal kita bikin konfigurasi ya kan, nanti user lain tuh cuma bisa melihat, gak bisa mengedit konfigurasi kita seperti itu. Terus selanjutnya apa bedanya read dan write? Bedanya read dan write itu cuman sekedar untuk memberi izin ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Read itu berarti membaca atau cuma bisa dibaca. Write itu mengedit atau menulis ya. Jadi user itu bisa menulis, kalau membaca itu cuma bisa membaca, kalau RW itu cuma berarti bisa keduanya seperti itu. Nah, itu saja video kali ini, video tugas kali ini. Sekian, terima kasih. Makasih telah mendengarkan atau menyimak video saya. Bye bye.